Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sudah sampai pada pasal yang menjelaskan hukumnya tolak. Tolaknya orang yang merdeka dan juga tolaknya hamba sahaya atau abd. Faslun fi hukmi tolakil hurri wal abdi wa ghairi dzalik. Pasal ini menjelaskan tentang hukumnya talaknya orang merdeka, ya seperti kita ini, bukan budak maksudnya, ya bukan hamba sahaya, dan abd atau budak, dan wa ghairi dzalik dan lainnya. Wa yamliku az-zawju al-hur ala zaujatihi walau kanat amatan thalatha tatliqatin wa yamliku al-abdu 'alaiha tatliqataini faqat hurratan kanat az-zauja aw amatan wal ba'du wal mukatab wal mudabbar kal abdil al-kinni. Kemudian suami zauj yang merdeka mempunyai istri, ya, mempunyai istri, baik istrinya itu budak atau orang merdeka, ya seperti kita itu. Jadi istrinya itu baik itu merdeka atau istrinya tersebut ini budak, asalkan suaminya itu merdeka seperti kita, itu adalah mempunyai tolak salasa tatliqat, mempunyai 3 tolakan. Terakhir sudah mempunyai 3 tolakan. Tidak 1, tidak 2, tidak 4, tapi 3. Gitu. Kalau misalkan seseorang itu menolak 1 atau 2 masih bisa kembali, asalkan masih bisa roj'i, namanya itu adalah tolak roj'i atau roj'iyah, maka boleh kembali suami tersebut terhadap istri hanya dengan mengatakan, "Dek, aku balik nang sampean." Sudah kembali gitu. Wis aku balik dek nang sampean. Ya wis kembali. Dengan sendirinya sudah kembali seperti itu. Yes. Kemudian asalkan itu tolak roj'i itu adalah mengatakan rojak tuki, dek aku balik, itu asalkan masih belum selesainya masa iddah. Paham ya? Masih belum selesainya masa iddah. Kalau misalkan sudah sampai selesai masa iddah, ya, sudah selesainya masa iddah, maka diharuskan ketika mau nyambung lagi, maka binikahin jadidin, maka harus akad lagi. Wis, iso dititeni ya, iso dipahami ya. Ya. Kalau misalkan tolak roj'i terus kemudian dia itu enggak balik-balik sing lanang iku sampai pada selesai habisnya masa iddah, ketika pengen balik lagi padahal sudah habisnya masa iddah, maka harus binikahin jadidin, maka harus akad lagi. Gitu. Lah kemudian bagaimana terusannya nikah itu, terusannya talak itu dalam nikah? Maka meneruskan. Apabila yang kemarin itu tolaknya 1, maka tinggal 2. Kalau yang kemarin itu tolaknya 2, maka tinggal 1. Gitu. Paham ya? Nah sekarang kalau misalkan tolaknya itu sudah sampai pada 3 yang dikatakan sebagai tolak bain, ya, maka diperbolehkan untuk kembali itu harus dirabi wong liya. Wong liya itu harus ngerabi, 1 itu harus selesainya masa iddah. Wis.
selesainya masa iddah. Orang lain itu menikah terhadap tolak bain tadi itu, orang lain boleh menikah asalkan harus selesai masa iddah. Kalau tidak selesai masa iddah ya tetap nggak boleh. Paham ya? Yes. Setelah itu misalkan nikah dengan orang lain itu, khawatirin ke orang lain kok malah jadi keterusan. Gak wis aku gak nolak, wis kadung enak kok. Gak wis aku wis kadung nyaman dengan orang itu. Wah wis ya seakan bojo sing awal. Kalau misalkan bojo sing awal sik ngarep. Sik pingin tikus kecegur kalen, pingin jaluk kalen. Ngono. Nah kalau misalkan wis gak ngarep ya wis enggak lo gue terus ya seakan anak ya terlantar lah. Kalau misalkan pengen balik maka zaud tsani ya, zaud yang kedua ya, bapak nom ya, itu harus mencerai. Setelah mencerai yo cek durung oleh nikah sian, maka sik ngenteni masa iddah juga dari zaud tsani, zaud kedua atau suami kedua. Dan ini tidak boleh untuk direncanakan. Gitu. Syaratnya zaud yang kedua itu diharuskan siji itu harus nikah secara sah. Kemudian setelah itu ya butuh berkikuk-kikuk. Dari Syafi'iyah demikian. Harus berkikuk-kikuk. Baru terus kemudian setelah itu boleh zaud yang awal itu balik maneh asalkan zaud yang kedua itu mentalak. Kemudian setelah itu menunggu masa iddah. Paham ya? Setelah misalkan zaud yang pertama itu njaluk balen terus kemudian wis balen, maka tolaknya tinggal berapa? Nah ini, maka tolaknya tinggal berapa? Zaud awal itu, paham ya? Maka tolaknya tinggal 1. Bukan balik maneh nang 3 lagi, enggak. Tinggal 1. Gitu. Paham ya? Jadi prosesnya adalah demikian. Ada tolak rojai atau rojaiyah dikatakan begitu, ada tolak bain. Makanya bagi yang laki-laki ya, rungokne sing lanang itu harus hati-hati ketika ngomong ke istrinya. Ojo sampai ngetokne sesuatu yang apa itu kata-kata cerai, kata-kata talak, atau wama ustuqqa, lafaz yang mustaq dari kata-kata talak, atau hal yang serupa dengan talak, atau lafaz-lafaz yang serupa dengan talak, atau kalimat-kalimat yang serupa dengan talak, tapi ada niat. Maka kalau begitu ya jadi wuku atau nufud, sah talaknya. Paham ya? Makanya terutama bagi laki-laki itu bener-bener harus hati-hati ngomong nang bojo. Kadang-kadang enceng tukaran itu wis ono ae. Raketang sepisan utawa ping pindho dalam hidup itu ya mesti ono ae ya tukaran itu, walaupun tukaran kecil atau tukaran besar atau berawal dari kecil. Wis mari ngono mengeluarkan kata-kata sing gak genah, itu dikhawatirkan. Ya, langsung sing wedok, bulankan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ngono langsung sing wedok, ya apa lagi ngono sampean? Ya seakan anak. Gitu loh. Paham nggih? Nggih. Pun. Wonten pertanyaan? Serius, nggak ada pertanyaan? Nggih, pun.
Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.